Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara Jemaat Gois dimanapun berada. Sebelum kita mendengar khotbah pada ibadah hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan berikan kami kesehatan dan keselamatan. Kami boleh beribadah saat ini di rumah kami masing-masing. Dalam segala keadaan dan situasi kami selalu bersyukur untuk anugerah Tuhan. Sekarang saatnya kami mendengar firman-Mu, berikan kami hikmat dan pengertian. Firman memberikan kami kekuatan dan semangat serta kemenangan dalam menjalani kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada ibadah kelima Prapaskah pada hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 27 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Silakan Bapak Ibu Saudara mengikutinya dalam hati. Demikian firman Tuhan. Aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, saya mau uraikan khotbah ini dengan sebuah ilustrasi. Suatu saat seorang ratu di sebuah kerajaan mengadakan perlombaan ataupun semacam sayembara melukis dengan sebuah lukisan yang bertemakan tentang kedamaian. Setelah semua pelukis di negeri itu mengikuti sayembara dan penilaian, maka akhirnya ada dua lukisan yang disukai oleh sang ratu. Lukisan yang pertama adalah lukisan yang menggambarkan tentang sebuah telaga dengan air yang sangat jernih, yang begitu tenang. Di dalamnya terlihat ada ikan-ikan yang berenang beriringan, penuh damai, tanpa ada ketakutan sedikit pun. Di atas telaga tampak langit biru dengan awan yang putih, serta angin yang bertiup. Indah sekali lukisan itu. Sedangkan lukisan yang kedua menggambarkan tentang sebuah pegunungan. Tampaknya kasar dan gundul oleh karena ditebang. Di atasnya langit gelap dan merah menandakan akan turun hujan badai. Tampak juga kilat menyambar. Di sisi gunung ada air terjun yang keras dengan suara yang kencang dan air yang berbuih-buih. Lukisan itu sama sekali tidak menampakkan sebuah kedamaian, ketenangan. Namun sang ratu melihat ada sesuatu yang menarik di balik air terjun itu. Di balik semak-semak air terjun itu ada seekor
induk burung yang sedang mengerami telurnya dengan damai. Benar-benar damai. Dia tidak terpengaruh dengan keadaan yang ada di sekitarnya. Dia bisa mengerami telurnya dengan nyaman tanpa terganggu dengan berisik yang ada di sekitarnya. Ibu saudara, kira-kira lukisan mana yang memenangkan sayembara ini? Lukisan yang mana menurut saudara-saudara yang akan memenangkan perlombaan ini? Di luar dugaan, ternyata sang ratu memilih lukisan yang nomor 2, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena sang ratu berkata kedamaian bukan berarti bahwa hidup harus berada di tempat yang tanpa keributan, tanpa kesulitan, tanpa kesedihan, atau tanpa pekerjaan yang keras dan sibuk. Kedamaian adalah sebuah situasi hati yang tenang dan damai, meskipun lingkungan di sekitar kita benar-benar ribut dan sangat tidak nyaman. Bapak Saudara yang terkasih, pada hari ini, hari Minggu 5 Prapaskah, tidak seperti biasanya kita beribadah dan mengikuti kebaktian Minggu. Biasanya kita di gereja, tapi kita beribadah di rumah kita masing-masing. Tentu saja hal ini merupakan sebuah hal yang terpatrik kuat dalam ingatan kita. Bahkan menjadi sejarah dalam perjalanan kehidupan manusia dan juga pelayanan gereja di seluruh dunia, bahkan di Indonesia saat ini. Oleh karena wabah penyakit corona akibat virus COVID-19 yang membuat dunia ini ribut, resah dan khawatir. Dan saat ini berupaya melakukan segala usaha untuk mengalahkan virus ini. Dan berusaha untuk memproteksi, melindungi diri dari serangan virus ini. Wabah ini sangat mempengaruhi segala sendi kehidupan manusia, dimanapun mereka berada. Bahkan membuat manusia dan dunia saat ini kehilangan kedamaian, kehilangan sukacita. Ribuan sudah menjadi korban dan ratusan ribu sedang menjalani pengobatan di seluruh dunia oleh karena pandemi virus yang mematikan ini. Manusia setiap hari disuguhkan dengan berita dan informasi tentang wabah ini serta dampak yang ditimbulkannya. Bapak Ibu Saudara, mulai timbul pertanyaan dalam diri, sampai kapankah semua ini akan terjadi? Mengapa semua ini dapat terjadi? Mengapa Tuhan yang kita sembah membiarkan ini semua terjadi? Apakah Tuhan Allah sedang menghukum manusia di bumi ini? Atau banyak pertanyaan yang lain yang sedang berkecamuk dalam diri manusia, termasuk saya dan saudara. Berbagai pendapat, kajian, analisa dan penafsiran dari berbagai sudut pandang manusia hadir menyikapi situasi ini. Membuat kita kehilangan kedamaian, membuat manusia gelisah, serta mungkin hidup di dalam ketakutan. Tapi saudara, dalam keadaan seperti ini, manusia bisa kehilangan pegangan dalam menjalani hidupnya. Dan bisa saja kita sebagai orang percaya adalah salah satunya. Seseorang yang sedang takut dan sangat memerlukan pegangan dan kepastian dalam menjalani hidup dalam situasi seperti ini. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentu saja kedamaian dan keselamatan adalah sebuah kebutuhan hidup manusia dalam hidupnya. Tidak terkecuali Raja Daud. Seperti dalam nats ini, dia juga pernah mengalami ketakutan dan kehilangan kedamaian yang luar biasa.
karena dia dikejar-kejar dan ingin dibinasakan oleh para musuhnya yang ingin membinasakannya. Dan Daud berupaya dengan segala cara mengembalikan rasa aman dalam hati dan dirinya, namun bukan dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan yang dia miliki. Bapak Ibu Saudara, hal yang Daud lakukan adalah ia menggantungkan pengharapannya dan keselamatannya hanya pada Tuhan yang ia sembah. Di dalam kegalauannya dan kegelisahannya, dia mampu berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Kita baca di ayat 1, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah sebuah pernyataan iman dari seorang percaya kepada Allah yang dia sembah, yang ia percayai. Walaupun Daud bukanlah manusia yang sempurna dan penuh kekurangan, sama seperti saudara dan saya, namun akhirnya dia mendapatkan keselamatan dari Allah. Karena apa? Karena ia menjadikan Allah benteng hidupnya dan keselamatannya. Lalu mengapa kita juga harus belajar dari firman ini dan menjadikan Tuhan Allah menjadi keselamatan kita sama seperti Daud? Tapi Ibu Saudara, ada 3 hal yang kita pelajari lewat firman ini. Yang pertama, kenapa kita harus menjadikan Tuhan Allah menjadi keselamatan kita? Karena dalam kehidupan ini ada musuh yang ingin membinasakan kita. Ayat 2 dan 3 berkata, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku tidak takut. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, ketika menghadapi masalah dengan takut dan putus asa, tapi kita menghadapinya dengan nyanyian dan pujian kepada Tuhan, sebab kita percaya bahwa kita pasti aman dalam perlindungan Tuhan. Musuh terbesar dunia saat ini dimanapun berada adalah virus corona. Di semua tempat, kapanpun, dimanapun, ini menjadi trending topik. Hal-hal yang selalu dibicarakan yang membuat orang takut menghadapi virus corona. Tapi musuh terbesar kita, Bapak Ibu, bukanlah virus corona yang hanya bisa membinasakan tubuh jasmani. Virus corona mungkin menakutkan dan mematikan kita secara fisik, secara jasmani. Namun virus yang paling terbesar yang harus kita waspadai adalah virus dosa yang merusak hubungan kita dengan Tuhan, merusak hubungan kita dengan sesama, dan serta itulah virus yang membinasakan jiwa kita. Mari hati-hati bukan hanya terhadap virus corona atau COVID-19, tapi juga tetap waspada virus-virus yang membunuh kita secara rohani, membunuh iman percaya kita dengan segala tipu muslihat iblis dengan berbagai bentuk. Matius 10 ayat 28 berkata, saudaraku, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Takutlah kepada Tuhan. Takutlah melakukan dosa dan kejahatan. Yang kedua,
Kenapa kita harus menjadikan keselamatan dari Allah kita? Sebab di dalam Tuhan ada perlindungan. Rumah adalah tempat perteduhan dan perlindungan bagi kita. Namun rumah yang memberikan perlindungan sejati adalah rumah Tuhan. Dalam ayat 4 dan 5, Daud berkata, "Satu hal telah kupinta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya, mengangkat aku ke atas gunung batu." Bapak Ibu Saudara, tinggal dalam rumah Tuhan bukan berarti kita tinggal di dalam gereja selamanya, atau membuat gereja menjadi tempat tinggal kita secara fisik. Namun tinggal dalam rumah Tuhan berarti memberi hidup kita menjadi mesbah baginya. Memberikan otoritas penuh kepada Tuhan untuk berkuasa atas kehidupan kita. Ketika rumah Tuhan terwujud, maka perlindungan Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Hanya di dalam Tuhan saja kita mendapatkan keselamatan, bahkan menjadi berkat. Hidup dalam rumah Tuhan, arti segenap kehidupan kita, totalitas hidup kita, kita berikan untuk kemuliaan namanya. Yohanes 15 ayat 4 berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus mendapat keselamatan? Meminta keselamatan dari Allah kita. Karena di dalam Tuhan ada kemenangan. Saya katakan sekali lagi, di dalam Tuhan ada kemenangan. Katakan dalam hatimu. Katakan dalam dirimu. Katakan pada semua orang. Kepada seisi rumahmu. Di dalam Tuhan ada kemenangan. Ayo coba katakan. Di dalam Tuhan ada kemenangan. Ayat 6 berkata, "Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku." Tapi kemenangan tidaklah selalu ditandai oleh kematian atau kebinasaan musuh. Namun kemenangan justru terlihat ketika kita mampu merendahkan diri dan memberi pengampunan kepada orang yang ingin membinasakan kita. Hal itulah yang dilakukan oleh Daud terhadap Raja Saul. Dia menang terhadap musuhnya. Dia menang terhadap Raja Saul. Bukan dengan membinasakan atau membunuhnya. Padahal dia punya banyak kesempatan untuk membinasakan Saul yang sangat membenci dia. Tapi dia memberi pengampunan. Dia merendahkan hatinya. Dia merendahkan dirinya. Dan itulah bukti orang-orang yang telah menerima kemenangan. Dia mampu memberikan pengampunan, memberikan maaf kepada orang-orang yang berusaha mencelakai dia. Itulah kemenangan Kristus terhadap dunia, terhadap orang-orang yang ingin membinasakan dia. Tuhan mengampuni mereka semua. Dan itulah kemenangan yang sejati di dalam Kristus. Ibu Saudara, Lukas 6 ayat 7-8 berkata, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang
mencaci kamu. Itulah kemenangan yang sejati, yang tak dimiliki oleh dunia, yang tak dimiliki oleh orang yang tidak percaya kepada Kristus. Dan setiap kita memiliki kemenangan seperti yang Kristus telah nyatakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dalam memasuki minggu Prapaskah yang kelima saat ini, kita dihadapkan pada keadaan yang sangat membatasi ruang gerak kita. Kita mengenal banyak istilah social distancing, physical distancing, lockdown, atau istilah-istilah yang membatasi kita secara fisik untuk bergerak dan beraktivitas. Ini sudah berjalan selama 14 hari dan mungkin akan diperpanjang untuk beberapa hari atau minggu yang akan datang. Tapi kita masih bersyukur jika kita masih bisa diberikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan dan meminta kemurahan dan pertolongannya dalam kehidupan kita. Dalam keadaan saat ini berarti kita tidak dapat bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Justru pada saat seperti ini kita semakin dapat memaknai serta meresapi kesengsaraan, kesepian dan kesedihan yang dialami oleh Tuhan Yesus bersama orang-orang terkasih di dalam keluarga masing-masing. Dalam situasi ini kita bisa melihat, memahami penderitaan yang dialami oleh Kristus. Penderitaan, persoalan yang kita alami sesungguhnya belumlah seberapa dari apa yang telah diterima oleh Kristus. Terutama dalam minggu-minggu menjelang Paskah, mari kita merendahkan hati. Kita koreksi diri, kita introspeksi diri. Sudah bagaimana kehidupan kerohanian kita? Sudahkah kita meneladani kemenangan yang Kristus telah bawa di tengah-tengah dunia ini? Dalam situasi saat ini, yang paling baik untuk kita merenung dalam diri, dalam hati masing-masing. Mari kenali musuh kita yang utama. Bersama-sama memang kita memerangi virus corona dan mengikuti segala perintah, aturan yang dibuat oleh pemerintah, gereja, dan orang-orang yang mengasihi kita. Tapi yang paling penting, mari kita kenali musuh kita yang utama, yaitu si iblis, si jahat, yang mengambil rupa dalam berbagai bentuk untuk menggoda kita. Mari kita mohon perlindungan Tuhan dalam menghadapi persoalan kehidupan ini. Kita bergandeng tangan, kita bersama-sama untuk mewujudkan kemenangan di dalam kehidupan ini. Dan yang paling penting, mari kita raih kemenangan di jalan Tuhan. Selamat memasuki minggu-minggu Paskah. Mari kita sengsara bersama-sama dengan Kristus. Kita mati bersama-sama dengan Dia. Kita bangkit bersama-sama dengan Dia. Dan kita menang bersama-sama dengan Dia. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada. Amin.